Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Ika dan Pak Aris. Ya, kita lagi di mana sih Bu sekarang? sekarang kita lagi di rooftop Rooftopnya mana nih? gedung THK. Iya ya, ini ada di lantai Lantai teratas atau lantai teratas Iya. gedung THK. Ya, betul. Hari ini kita akan membahas apa sih Bu? Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh letak geografis Indonesia Sebagai negara negara maritim maritim terhadap transportasi masyarakat. Begitu Oh, loh. begitu ya. Nah, Iya. Bu Ika, kira-kira nih liburan nanti Pak Aris pengen jalan-jalan ke Kalimantan nih. Oh iya, Naik Pak. sepeda motor dari sini bisa nggak ya? Loh, ya nggak bisa dong, Pak. Loh, kenapa nggak bisa? Iya kan kalau sepeda motor nggak bisa menyeberangi lautan, nanti tenggelam bagaimana? Oh iya ya. Oh iya ya. Kita kan lagi di Pulau Jawa. Terhalang oleh laut ya ternyata Iya. ya. Saya lupa nih. Berarti motor itu nggak bisa ke sana ya langsung gitu ya? Nggak bisa, Nah, Pak. terus kita butuh apa Bu? Kita itu butuh alat transportasi melalui udara dan air atau laut, begitu Pak. Baru kita bisa sampai ke Pulau Kalimantan. Alat transportasi laut contohnya seperti apa sih Bu? Contohnya ya seperti kapal, ya perahu, kapal feri, tahu kan anak-anak semuanya? Oh iya, yang buat penumpang sama kendaraan ya. Ya betul. Oh, Pak Aris pernah tuh naik kapal feri mau Kemana, waktu ke Kak? Bali. Oh ke Bali, Kau udah pernah ya belum? betul. Pernah dong. Oh, kalian udah pernah ya? Udah ya. Kalau alat transportasi udara contohnya apa Bu? Contohnya pesawat dong Pak. Ada helikopter juga ya. Betul, helikopter juga. Nah, penggunaan tadi ya Bu, pesawat itu kan tadi penumpang pesawat ya, itu memerlukan sarana dan prasarana yang memadai Bu. Iya, Itu Pak. contohnya apa ya? Harus tersedianya bandar udara atau lapangan udara. Nah, bandar udara sama lapangan udara bedanya apa sih Bu? Nah, untuk bandar udara itu biasanya terletak pada kota-kota besar. Karena apa? Bandar udara itu menjadi tempat landasan untuk bukan kapal ya, pesawat-pesawat yang besar seperti itu. Sedangkan lapangan udara itu untuk kapal-kapal atau pesawat-pesawat yang lebih kecil gitu loh. Biasanya terletak di kota-kota yang lebih kecil juga. Oh iya, berarti itu untuk penumpang pesawat ya. Iya, Nah, kalau betul. juga untuk penumpang tadi transportasi air itu juga diperlukan sarana yang memadai juga Bu, Betul. pendukungnya. Jadi sarananya harus seperti apa, Pak? didukung dengan adanya pelabuhan. Iya, betul sekali. Pelabuhan itu kan tempat untuk apa ya Bu? Untuk melayar dan melabuhnya kapal ya. laut. Jadi ketika kita mau ke suatu pulau, terus misalnya Pak Aris memilih untuk menggunakan alat transportasi air nih, berarti Pak Aris harus ke pelabuhan ya. Nanti misalnya tadi Pak Aris pakai motor ya, berarti motornya masuk juga ke kapal ya Bu ya. Iya, Pak. Gitu anak-anak. Jadi sarana pendukungnya antara tadi yang transportasi udara, transportasi air juga harus memadai ya Bu. Betul Jadi sekali. antara banyaknya kendaraan tadi kayak pesawat, terus kapal harus didukung dengan jumlah pelabuhan dan bandara yang memadai. Jadi harus seimbang ya Bu ya. Ya, betul Nah, sekali. kalau semuanya itu seimbang, nanti apa yang terjadi ya Bu? Manfaatnya ya, Manfaatnya yaitu meratanya. namanya pembangunan negara. Jadi tidak ada daerah yang tertinggal. Betul. Nah, selain itu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat ya. itu juga ada dampak negatif dan positifnya. Kalau dampak negatifnya, jadi gini Bu, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai kepulauan, ya kan? Nah, kalau pembangunannya tidak merata, misalnya di daerah ini ada pelabuhan, ada bandara, itu kan, sedangkan di daerah yang satu tidak ada pelabuhan, tidak ada bandara.
itu pasti pembangunannya nggak merata, Bu. Ya, iya, Pak. yang daerah yang A itu maju, Iya. daerah yang B itu tertinggal sekali. Nah, akibatnya masyarakat di sini kegiatan ekonominya terganggu, sehingga akan mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok di situ tuh semakin mahal, Bu. Misalnya di daerah A harga bensin di sini 1 liter misalnya 10.000 ya, Bu. Kalau Di daerah B yang tertinggal tadi karena aksesnya susah, di Iya. sini bisa jadi 1 liter tuh 30.000, mahal 20.000 sekali ya. begitu, Bu. Jadi harga kebutuhan pokoknya berbeda-beda. Oh, jadi itu disebabkan oleh sarana transportasi Iya, yang tidak memadai begitu. Itu Jadi ya anak-anak ya. sulit ya untuk kita meratakan pembangunan negara kalau Makanya seperti itu. harus tadi apa ya, sarana dan pendukungnya harus memadai. Ada pelabuhan, ada bandara seperti itu. Nah, Bu Ika tahu nggak sih pelabuhan yang ada di ini Jawa Tengah kita ya? Oh iya, Ada di apa Jawa ya? Tengah tuh pelabuhannya di mana dan namanya apa? Namanya apa ya, Pak? Kalau di Jawa Tengah itu Kalau ada Tanjung Mas. Tanjung Ya? Mas ya. Pernah ke Semarang kan? Iya, pernah, Itu Pak. letaknya ada di Semarang, Semarang. kota Semarang. Betul. Itu ada pelabuhan Tanjung Mas. Sedangkan di Semarang ada bandara apa? Kalau di Semarang itu Bandara Ahmad Yani, betul nggak, Pak? Oh iya betul. Pak Aris belum pernah nih, Bu, naik pesawat nih. Oh iya, ibu udah dong. Iya. Kalau ada yang ini pasti semua orang tahu nih. Bandara yang terkenal banget terletak di Jakarta. Yuk apa yuk? Ayo. Tuh, Dan- 2, 3. Apa Ibu? Bandara Soekarno Hatta. Bandara Soekarno Hatta. Itu sering keluar ya anak-anak kalau ulangan. Bandar udara yang terletak di Jakarta adalah Soekarno Hatta. Kalau di Bali, Bu, itu juga terkenal loh bandara yang di sana. Oh iya dong, Pak, aku udah pernah ke sana juga. Namanya Bandara Ngurah Rai. Oh, di Bali berarti namanya Bandara Bandara Ngurah Ngurah Rai. Rai. Kalau pelabuhan di Bali namanya apa, Bu? Namanya Gilimanuk. Oh, pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan Gilimanuk. Ya, jadi setiap provinsi anak-anak di Indonesia itu, setiap pulau ya bahkan ya Pulau. punya bandara Bandara dan dan pelabuhan pelabuhan sendiri masing-masing. Jadi yang Pak Aris lihat sih sekarang sudah merata ya. Setiap Terutama pulau di tuh pulau-pulau sudah besar ya. ada pelabuhan, sudah ada bandara. Jadi kita lebih enak ketika mau mengunjungi ke saudara. Oh, di Pulau Kalimantan bisa pakai pesawat, bisa pakai kapal seperti itu. Nah, tadi kan Pak Aris membicarakan dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya apa? Nah, untuk dampak positifnya, jadi negara itu bisa terpacu. Melihat tadi ya, Pak, negara tidak bisa meratakan meratakan pembangunan. Jadi kita itu terpacu untuk membuat sarana, mengembangkan pembangunan industri dari itu ya, perkapalan dan penerbangan atau pesawat seperti itu loh, Pak. Jadi semakin berlomba-lomba ya, Bu. Ya, betul, Biar berlomba-lomba. meningkatkan ini nih teknologi. Ya, betul. Mau pesawatnya model seperti apa ya? Seperti itu anak. Nah, jadi semuanya itu memiliki dampak negatif dan dampak positif. Itu ya anak ya. Gimana, ya, sudah paham untuk pembahasan kali ini? Ya, paham, Pak. Kalau kurang jelas bisa kalau kelas 5B tanya Tanya ke Bu Ika, kalau 5A tanya ke ke Pak Aris. Ya anak-anak, sampai di sini pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.